Ya, mengapa anak-anak sering membuat kita sebagai orang tua atau orang dewasa atau pendidik atau guru itu kesal dan marah gitu ya. Kenapa anak-anak sering mengamuk? Kenapa kemudian anak-anak tampaknya lebih mudah untuk melakukan tingkah laku yang buruk dibandingkan tingkah laku yang baik? Ya, jika kalian memiliki keresahan yang sama dengan pertanyaan-pertanyaan di atas karena mungkin dikelilingi oleh anak-anak yang sering membuat kalian kesal dan marah, dan kalian sedang berupaya untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, maka saya pikir ada dua buku yang direkomendasikan untuk hal tersebut, yaitu buku yang ditulis oleh Sal Sevier, judulnya Bagaimana Bersikap pada Anak. Kalau buku yang putih ini itu pembahasannya lebih umum untuk anak dari berbagai usia, tapi kalau yang biru ini pembahasannya khusus pada anak-anak usia dini. Ya, buku yang ditulis oleh Sal Sevier tadi lebih banyak menggunakan pendekatan psikologi perilaku untuk menjelaskan perilaku anak, di mana teori ini memandang bahwa seseorang itu belajar dari konsekuensi perilaku mereka. Jadi, kalau dalam konteks anak-anak berarti ketika perilaku mereka itu mendapatkan penguat, maka mereka akan cenderung untuk mengulang lagi perilaku tersebut. Tapi ketika perilaku atau tingkah laku yang mereka lakukan itu nanti mendapatkan atau konsekuensinya mereka menerima penghukum atas perilaku mereka, atas tingkah laku mereka, maka mereka akan cenderung mengurangi probabilitas perilaku yang mereka lakukan. Nah, untuk itu di awal penulis mengatakan bahwa faktor anak melakukan tingkah laku yang buruk itu tidak melulu datang atau murni dari diri si anak, tapi bisa juga faktor penyebab dari tingkah laku buruk si anak itu disebabkan oleh reaksi yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama orang-orang yang bertanggung jawab atas mereka. Ya, bisa orang tua, bisa guru, bisa pendidik, dan lain-lain. Nah, makanya di buku ini Sal Sevier mengatakan bahwa cara Anda bereaksi terhadap kenakalan anak-anak Anda akan mempengaruhi kenakalannya di masa depan atau di kemudian hari. Artinya reaksi kita terhadap kenakalan mereka, nah itu sangat berpengaruh dan sangat menentukan apakah perilaku atau kenakalan itu akan mereka ulangi atau akan mereka hentikan. Jadi tergantung dari reaksi kita. Sevier juga mengatakan, kalau Anda ingin anak-anak Anda bertingkah laku sopan dan dapat menyesuaikan diri dengan baik, Anda perlu memahami bagaimana tingkah laku Anda berkaitan dengan tingkah laku anak Anda. Jadi asiknya pada saat saya baca buku ini ya, dia menyadarkan bahwa sebelum kita sibuk untuk mengurusi tingkah laku anak, kita semestinya berpikir dulu ya, tentang reaksi, respons, dan perlakuan kita dan juga sikap kita terhadap anak-anak. Karena itu menentukan apakah nanti kenakalan anak atau tingkah laku anak itu bisa menjadi baik atau tidak. Jadi tergantung dari reaksi kita, dari sikap kita terhadap sikap dan tingkah laku mereka. Ya, sebenarnya penulis memberikan pembahasan yang cukup banyak ya terkait bagaimana mestinya kita bersikap terhadap perilaku anak, terhadap sikap anak, terhadap tingkah laku anak. Tapi dari bacaan saya atas dua buku ini, saya ingin mengambil atau membahas atau ngomongin tiga hal, dimana satu hal yang ingin saya ingat, yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah satu hal yang saya pikir itu hal yang fundamental dalam buku ini, karena Sal Sevier sering kali mengulangi hal tersebut. Jadi pembahasannya sering diulang-ulang. Saya pikir berarti ini hal yang penting. Kemudian dua hal berikutnya adalah saya ingin mengingatnya, kemudian mengabadikannya dalam video ini agar siapa tahu suatu hari nanti saya bisa melihatnya dan menontonnya. Apa sih hal yang penting dari dua buku ini? Dua hal itu ingin saya bahas di sini karena memang dua hal itu menjawab kenapa anak sering mengamuk dan kenapa anak sering membuat kita marah. Jadi yang pertama nanti adalah pembahasan yang menurut saya itu adalah hal yang fundamental dalam buku ini karena sering diulang-ulang. Dan kemudian dua hal tambahan yang ingin saya bahas di video ini itu tentang jawaban atas kenapa anak sering mengamuk dan sering membuat kita marah sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, atau sebagai pendidik.
Oke, hal pertama yang fundamental dalam buku ini, yang penting dalam buku ini, sering diulang-ulang oleh penulisnya dalam buku ini ialah pentingnya mengajarkan anak tentang tingkah laku yang baik dan kemudian memberikan feedback positif atas tingkah laku baik yang dilakukan oleh anak. Nah, di sini Elsevier mengatakan bahwa apabila anak Anda sering bertindak keliru, itu berarti bahwa ia belum mempelajari metode-metode yang tepat untuk mendapatkan yang dikehendakinya. Ya, jadi sebagai contoh ya, misalnya ketika mereka bermain dengan teman-temannya dan mereka seringkali berkelahi dengan teman-temannya pada saat main, mungkin penyebabnya bukan karena anak itu memang nakal gitu ya, tapi barangkali penyebabnya adalah karena mereka belum diajarkan metode-metode yang tepat untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya. Mungkin mereka belum diajarkan tentang bagaimana caranya bermain dengan akur bersama teman-teman yang lain. Nah, untuk itu, untuk menyelesaikan masalah itu tadi, bahwa ternyata dalam mendidik anak itu penting untuk mengajarkan mereka tentang metode-metode atau tindakan-tindakan atau tingkah laku yang baik yang mestinya mereka lakukan ketika mereka hendak mendapatkan apa yang mereka inginkan ya, termasuk ketika bermain, ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas, ajari mereka tingkah laku, tindakan, ya, perilaku yang baik dalam berbagai aktivitas tersebut. Dan tidak hanya itu saja, selain kemudian mengajarkan mereka tentang tingkah laku yang baik, orang tua kah, guru kah, itu juga harus memberikan feedback positif atas tingkah laku baik yang dilakukan oleh anak. Karena apa? Karena dengan feedback positif yang kita berikan, entah itu dalam bentuk pujian, entah itu dalam bentuk kasih sayang, perhatian kita kepada si anak, nah itu nanti feedback positif itu akan memberikan penguat terhadap tingkah laku baik yang dilakukan oleh anak, sehingga harapannya dengan adanya feedback positif, dengan adanya insentif, imbalan, itu bisa menjadi penguat atas tingkah laku mereka, sehingga perilaku itu akan diulang-ulang oleh anak, karena mereka merasa bahwa dengan melakukan tindakan atau tingkah laku yang baik ini, ternyata orang tua memberikan perhatian, orang tua memberikan pujian, orang tua memberikan kasih sayang, dan lain-lain. Nah, selama ini yang sering terjadi itu, baik itu orang tua atau mungkin guru ya, mereka ataupun ya kita semua lah sebagai orang tua, sebagai guru, saya juga sering biasanya melakukan hal itu, di mana kita sebelum-sebelumnya itu terlampau sering fokus pada tingkah laku buruk yang dilakukan oleh anak. Kenapa hal ini terjadi? Ya mungkin karena di sini dijelaskan ya oleh penulisnya, ya karena kita semua yang melakukan hal tersebut itu memandang bahwa perilaku atau tingkah laku baik yang dilakukan oleh anak itu adalah sesuatu yang semestinya mereka kerjakan. Jadi nggak pernah kita hiraukan, nggak pernah kita kasih penguat. Tapi ketika mereka melakukan tingkah laku yang buruk, nah ini adalah penyimpangan. Jadi kita harus segera perbaiki, segera beri hukuman misalnya, agar tingkah laku buruk itu tidak mereka ulangi. Sementara tingkah laku baik yang dilakukan oleh anak itu nggak pernah mendapatkan perhatian atau jarang mungkin ya, sehingga yang terjadi adalah tingkah laku baik yang dilakukan oleh anak itu, karena dia tidak mendapatkan penguat, akhirnya tidak diulang-ulang oleh anak. Nah, hal ini juga bisa menjelaskan kenapa anak-anak itu sering melakukan tingkah laku yang buruk dibandingkan tingkah laku yang baik. Karena selama ini mungkin ya orang tua, guru, pendidik, mungkin kita semua itu terlampau sering menyoroti tingkah laku buruk yang dilakukan oleh anak. Memberikan atensi, memberikan perhatian, bereaksi atas perilaku buruk atau tingkah laku buruk yang dilakukan oleh anak. Dan kemudian selama ini kita sebaliknya, kita jarang kemudian memberikan atensi, perhatian, insentif, imbalan, pujian terhadap tingkah laku baik yang dilakukan oleh anak. Sehingga anak berpikir bahwa, kalau saya melakukan tingkah laku yang baik, saya nggak pernah dapat apa-apa nih. Baik itu dari orang-orang yang ada di sekitar saya, dari orang tua saya, dari guru saya nggak pernah dapat apa-apa. Jadi buat apa saya melakukan tingkah laku yang baik? Tapi yang anehnya, misalnya dalam pikiran si anak, ketika saya melakukan tingkah laku yang buruk, ketika saya nakal, ternyata guru memberikan atensi, memberikan perhatian, dan bereaksi atas kenakalan saya, atas tingkah laku buruk yang saya lakukan. Sehingga kalau saya kemudian ingin mendapatkan atensi, nah saya akan melakukan tingkah laku yang buruk. Nah, jadi ini juga berbahaya tadi ya. Kenapa, dan bisa menjadi penjelas kenapa anak lebih sering memilih tingkah laku yang buruk dibandingkan tingkah laku yang baik. Yang pertama karena tadi tidak diajarkan, yang kedua adalah karena tingkah laku baik yang mereka
lakukan itu tidak diberikan penguat. Sementara sebaliknya tingkah laku buruk yang mereka lakukan itu seringkali diberikan atensi, respon, dan reaksi. Sehingga mereka ya akhirnya lebih cenderung untuk memilih tingkah laku yang buruk. Nah, untuk itu dari dua buku ini mengajarkan kepada kita bahwa saat kita ingin melihat anak gemar bahkan melakukan tingkah laku yang baik, maka yang pertama-tama tadi adalah kita mesti mengajarkan mereka tentang tingkah laku yang baik, apa yang mestinya mereka lakukan gitu ya saat mereka melakukan aktivitas, saat mereka ingin mendapatkan sesuatu, diajarkan tentang cara yang baik atau metode yang baik itu seperti apa. Dan kemudian yang kedua adalah berikan feedback positif terhadap tingkah laku baik yang dilakukan oleh anak. Jadi ketika mereka berhasil melakukan satu tingkah laku baik, beri penguat, beri pujian kah, berikan perhatian, berikan kasih sayang atas perilaku tersebut, atas tingkah laku tersebut gitu ya, berikan reaksi, imbalan dan lain-lain sehingga hal itu bisa menjadi penguat atas tingkah laku baik yang mereka lakukan. Nah, setelah baca buku ini ya tentang pentingnya memberikan feedback positif atas tingkah laku baik yang dilakukan oleh anak, ya saya mulai gitu kalau bertemu dengan anak itu saya berupaya untuk menyoroti tingkah laku baik mereka. Jadi bukan mencari tingkah laku buruk ya, tapi mencari tingkah laku baik yang mereka lakukan. Nah, ketika dapat berikan penguat gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka belum tahu misalnya tentang tingkah laku apa yang harus mereka lakukan, tingkah laku baik yang mereka lakukan diajarkan terlebih dahulu, dan ketika mereka melakukan itu disoroti gitu, diperhatikan dan kasih penguat. Nah, itu pujian gitu ya, kasih tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu luar biasa, misalnya bahwa mereka bisa melakukan suatu kebaikan. Nah, itu sehingga apa yang kita berikan, perhatian, penguat, pujian yang kita berikan itu nanti bisa menjadi penguat sehingga mereka mau untuk mengulangi lagi tingkah laku baik yang telah mereka lakukan itu tadi. Jadi itu hal yang penting dalam mendidik anak. Selain itu ya, pembahasan tentang hal fundamental yang pertama ini juga bisa digunakan untuk mengurangi sebenarnya tingkah laku buruk yang dilakukan oleh anak. Jadi Elsevier dalam buku ini ya, dalam dua buku ini dia mengajarkan bahwa kalau kita ingin mengurangi tingkah laku atau perilaku buruk yang dilakukan oleh anak, itu kita bisa juga menggunakan cara ini, yaitu ketika anak melakukan tingkah laku yang buruk, coba cari tingkah laku baik yang berlawanan dari tingkah laku yang buruk tersebut. Ya misalnya tadi sebagai contoh di awal tadi, ketika anak sering berantem, berkelahi ketika bermain dengan teman-temannya, cari apa tingkah laku baik yang berkebalikan dari berkelahi dan berantem itu. Misalnya, oh ternyata kebalikannya adalah bermain dengan akur. Ya, jadi diajarkan hal yang berkebalikan dari tingkah laku buruk. Misalnya tingkah laku buruknya adalah kalau main itu sering berebut, nah ajarkan bagaimana main secara bergiliran. Jadi tingkah laku buruk itu seringkali ada lawannya, yang dimana lawannya ini adalah tingkah laku yang baik. Nah, kalau kita mau mengurangi tingkah laku yang buruk, cukup cari lawannya apa, kemudian ajarkan anak tentang tingkah laku baik yang lawan dari tingkah laku buruk itu. Kemudian ketika mereka melakukan tingkah laku baik yang berlawanan dengan tingkah laku buruk sebelumnya ya, ketika mereka berhasil melakukan itu, berikan feedback positif, berikan penguat, berikan pujian, berikan imbalan, sehingga saya akan mengulangi itu lagi, kata si anak. Oke, sebagai catatan tambahan dalam mengajarkan anak untuk berperilaku baik dan kemudian memberikan feedback positif ya terhadap tingkah laku baik yang dilakukan oleh anak, sebagai catatan tambahan adalah saat kita memberikan feedback positif itu, jangan lupa juga untuk menekankan pada tingkah laku baik yang mereka lakukan. Jadi kalau ngasih pujian gitu ya, tidak hanya sekedar bagus gitu ya, atau nah keren, nah itu baru anak pintar misalnya, tapi tekankan juga tingkah laku baik yang telah mereka lakukan ya. Misalnya mereka bisa atau berhasil bermain dengan akur bersama teman-temannya, jadi kasih tahu, nah bagus, kalau akur kan mainnya kan jadi nyaman kan, mainnya enak gitu, nggak kelahi satu sama lain. Jadi kasih tahu apa hal baik yang telah mereka kerjakan, sehingga mereka kemudian menyadari pujian ini ya, feedback positif ini datang dari tingkah laku baik yang telah mereka lakukan, sehingga mereka menyadari tingkah laku baik itu dan kemudian mengulanginya lagi. Selain itu juga agar mereka tidak hanya terpicu gitu ya oleh motivasi eksternal gitu, tidak hanya berharap pada pujian dari orang lain gitu ya, dari gurunya, dari orang tuanya. Penting juga untuk mengajarkan kepada anak untuk merasa bangga dan mampu untuk melakukan tingkah laku yang baik itu.
sehingga motivasinya tidak hanya motivasi eksternal tapi juga motivasi internal. Jadi ketika anak merasa bahwa mereka mampu untuk melakukan tingkah laku yang baik dan mereka ada rasa bangga dari tingkah laku baik yang mereka lakukan gitu ya, ada rasa percaya diri misalnya, ada rasa percaya diri bahwa mereka mampu melakukan tingkah laku yang baik. Nah itu bisa menimbulkan motivasi internal dalam diri mereka, sehingga walaupun misalnya tidak ada orang tua, tidak ada guru yang memberikan imbalan eksternal gitu ya, motivasi eksternal, pujian untuk mereka, mereka tetap melakukan tingkah laku baik yang telah diajarkan, karena mereka telah menemukan bahwa tingkah laku baik itu juga bisa mendatangkan kebahagiaan dalam diri mereka, dari diri mereka. Jadi mereka tidak perlu atau tidak harus butuh motivasi eksternal ya untuk melakukan tingkah laku baik tersebut. Tanpa dilihat oleh orang tua, tanpa dilihat oleh guru pun mereka akan melakukannya karena imbalannya ada dari hati mereka sendiri. Rasa senang, rasa bangga, rasa percaya diri karena mampu melakukan tingkah laku yang baik. Oke, hal kedua yang ingin saya ingat dari buku ini ialah tentang jawaban atas pertanyaan terkait kenapa anak sering mengamuk. Jadi salah satu jawaban yang diberikan oleh Charles Xavier dalam buku ini ialah hal itu disebabkan karena orang tua atau mungkin guru atau pendidik gitu ya, seringkali memberikan apa yang diistilahkan dengan uang suap kepada anak ketika anak mengamuk. Jadi uang suap ini adalah imbalan yang diberikan oleh orang tua ataupun siapapun itu ya, orang dewasa yang ketika mereka mendidik anak dengan harapan bahwa dengan diberikannya imbalan ini tingkah laku buruk yang dilakukan oleh anak itu bisa mereka hentikan gitu ya, atau dengan harapan anak mau mengurangi atau menghentikan perilaku atau tingkah laku buruk yang mereka lakukan, yaitu dengan uang suap itu tadi. Nah, sebagai contoh misalnya ketika anak mengamuk ya, yang sering terjadi itu kan biasanya atau seringkali orang tua atau mungkin guru gitu ya, atau pendidik, ketika anak mengamuk mereka akan memberikan sesuatu kepada anak dengan harapan anak mau menghentikan amukannya gitu ya. Jadi ketika anak mengamuk, jangan mengamuk, nanti bapak atau ibu kasih mainan misalnya atau kasih sesuatu, sehingga anak itu memang menghentikan amukannya, tidak lagi mengamuknya. Tapi itu dari perspektifnya orang tua. Jadi dalam perspektifnya orang tua, ketika mereka memberikan sesuatu, yaitu uang suap itu tadi kata Charles Xavier ya, ketika dia memberikan uang suap atau insentif kepada anak saat anak mengamuk gitu ya, bagi orang tua mungkin mereka memandang, oh ternyata dengan melakukan hal ini amukannya berhenti. Itu dari perspektifnya orang tua. Tapi dari perspektifnya si anak, ketika mereka mengamuk dan orang tua memberikan sesuatu yang mereka inginkan gitu ya, mereka akan berpikir bahwa oh ternyata dengan cara saya mengamuk saya bisa meluluhkan hati orang tua saya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi suatu hari nanti kalau saya ingin menginginkan sesuatu, entah itu ingin mainan kah atau ingin apapun itu misalnya, maka saya akan mengamuk. Karena sebelum-sebelumnya ketika saya mengamuk, orang tua mengabulkan apa yang saya inginkan, apa yang saya minta. Dan jadi akhirnya alih-alih ya tadi ya, uang suap itu berhasil menghentikan perilaku anak atau mengurangi perilaku anak, ternyata uang suap itu malah membuat atau menjadi penguat atas tingkah laku buruk yang dilakukan oleh anak, terutama tingkah laku mengamuk itu tadi. Sehingga mengamuk itu menjadi sesuatu yang sering kali ia ulang-ulang atau anak ulang-ulang karena dia merasa bahwa dengan mengamuk inilah dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi uang suap itu ternyata berbahaya. Insentif yang kita berikan saat anak melakukan tingkah laku yang buruk itu ternyata bukannya malah menghentikan perilaku itu, tapi malah membuat perilaku itu menjadi berulang-ulang atau dilakukan secara terus-menerus oleh si anak. Nah, agar perilaku tingkah laku buruk yang dilakukan oleh anak, terutama dalam hal ini ialah mengamuk itu tadi, tidak lagi mereka lakukan gitu ya, maka Charles Xavier dalam buku ini menyarankan agar kita tidak memberikan imbalan atas amukan mereka ya, atas tingkah laku anak yang buruk itu. Jadi kalau kemudian mereka melakukan satu tingkah laku buruk, jangan berikan uang suap, jangan berikan imbalan gitu ya, jangan turuti apa yang mereka inginkan, karena
hal ini nanti malah bisa membuat tingkah laku buruk itu menjadi diulang-ulang oleh anak, karena mereka merasa bahwa dengan bertingkah laku dengan cara yang demikian itu bisa membuat mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau mereka melakukan tingkah laku yang buruk, agar mereka tidak lagi melakukan itu, jangan berikan imbalan, jangan berikan insentif, jangan berikan hadiah, jangan turuti keinginan mereka saat mereka melakukan tingkah laku yang buruk tersebut, karena itu bisa menjadi penguat atas tingkah laku buruk tersebut. Dan mungkin sebaliknya juga yang harus dilakukan adalah ajarkan kepada mereka, balik ke rumus awal tadi, ajarkan kepada mereka tingkah laku yang baik. Misalnya kalau mereka menginginkan sesuatu, ajari mereka tentang bagaimana caranya menyampaikan apa yang mereka inginkan dengan cara yang baik, cara yang sopan gitu ya, tidak dengan cara mengamuk. Nah, kalau dengan seperti itu baru kita bisa berikan imbalan, sehingga mereka belajar bahwa oh ternyata mengamuk nggak berhasil gitu ya. Kalau saya mau mendapatkan apa yang saya inginkan dengan cara mengamuk tidak berhasil, tapi dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik berhasil. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk menghilangkan tingkah laku tersebut. Jadi kalau untuk mengamuknya, jangan pernah beri imbalan, jangan pernah beri insentif, jangan turuti apa yang dia inginkan dari mengamuknya itu, karena nanti itu malah menjadi penguat atas tingkah laku mengamuknya si anak itu tadi. Oke, hal ketiga yang ingin saya ingat dari buku ini adalah penjelasan atas jawaban kenapa anak sering membuat kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai guru marah terhadap mereka gitu ya. Nah, ini ada juga penjelasannya di buku Elsevier ini. Lagi-lagi terkait dengan jawaban atas pertanyaan ini, kita berupaya untuk melihatnya dari dua perspektif ya. Jadi memang saat orang tua marah itu, kalau dari perspektifnya orang tua, mungkin atau dari guru ya, mungkin dengan marah itu mereka melihatnya bahwa marah itu bisa menghentikan tingkah laku buruk yang dilakukan oleh anak. Jadi saat marah, anak kemudian menghentikan tingkah laku buruknya, dan kemudian sebagai orang tua atau sebagai guru kita merasa oh ternyata dengan marah ini berhasil untuk menghentikan tingkah laku buruk mereka. Tapi pertanyaannya kemudian adalah kenapa kemudian yang terjadi ya, anak malah semakin sering membuat kita marah gitu ya. Ketika kita udah marah berhenti, tapi kemudian berikutnya dia melakukan tingkah laku buruk itu lagi, sehingga membuat kita marah dan marah. Nah, ini ternyata kalau dilihat dari perspektifnya si anak itu nanti penjelasannya bisa berbeda. Jadi anak itu ketika dia melihat atau dimarahi gitu ya oleh orang tua atau guru itu, dia tidak selalu melihat itu sebagai penghukum untuk dia, sehingga perilaku itu ia hentikan dan tidak dia ulangi. Tapi kadang-kadang anak itu melihat bahwa marahnya orang tua, marahnya guru itu adalah malahan bisa menjadi imbalan buat dia. Itu kenapa dia akhirnya malah sering ya, setelah dimarahi gitu ya, dia malah jadi sering membuat orang tua atau guru itu marah. Karena bagi si anak bisa saja marahnya orang tua atau marahnya guru itu adalah imbalan buat dia, sehingga perilaku itu menjadi penguat. Jadi marahnya kita itu malah memperkuat tingkah laku buruk yang dilakukan oleh anak. Jadi yang pertama itu, anak bisa saja memandang, yang melihat dari perspektifnya si anak ya, bahwa marahnya orang tua atau guru itu bagi si anak bisa mendatangkan atensi atau perhatian untuk mereka ya. Itu kenapa kemudian saat mereka, jadi namanya anak-anak kan, mereka ingin diperhatikan, ingin dilihat gitu ya, ingin mendapatkan atensi dari teman-temannya mungkin ya. Sehingga ketika kemudian dia melakukan tingkah laku buruk, dan tingkah laku buruk itu yang kemudian diberikan perhatian oleh gurunya walaupun dalam bentuk marah itu tadi ya, dia merasa oh ternyata marahnya si guru ini bisa mendatangkan apa yang saya inginkan, yaitu atensi atau perhatian dari guru, perhatian dari orang lain, perhatian dari teman-temannya. Sehingga oh kalau saya mau ingin mendapatkan perhatian, mendapatkan atensi dari guru, dari orang sekitar, saya akan membuat guru marah. Nah, selain untuk mendapatkan atensi atau perhatian, nah anak juga sering membuat orang dewasa, orang tua, guru itu marah dalam rangka untuk mencapai satu tujuan, yaitu balas dendam. Ya, jadi ketika misalnya anak itu dilarang untuk melakukan sesuatu, itu kan sejatinya kalau dari perspektifnya si anak kan itu artinya dia mengalami kerugian ya. Pokoknya dia merasa rugi atas larangan tersebut ya, atas hukuman tersebut misalnya dan lain-lain. Sehingga
salah satu cara yang dia lakukan adalah agar skornya satu sama dengan orang tua gitu ya, atau dengan guru. Maka ketika dia dilarang untuk melakukan sesuatu, dihukum atau sesuatu perbuatan dia, maka dia akan berupaya melakukan berbagai tingkah laku yang itu mendatangkan rasa marah yang lebih besar dari orang tua atau gurunya. Kenapa? Karena dari perspektifnya anak, lagi-lagi dari perspektifnya anak, ketika mereka melihat orang tua atau guru atau pendidik itu marah, mereka melihat sosok orang dewasa yang tengah kacau gitu ya, sosok orang dewasa yang merasa bersalah, kemudian orang yang marah itu adalah orang yang kondisinya kalut gitu ya, serba tidak teratur, pokoknya kacau lah gitu. Sehingga berarti kalau kamu mengambil sesuatu dari aku gitu ya, dari perspektifnya si anak, maka kita akan buat skornya menjadi satu sama. Karena sekarang skornya 1-0 ya, maka kita akan buat skornya di sama, yaitu aku akan membuat kamu marah gitu ya. Dengan kamu marah, dengan kondisimu yang serba kacau dan serba merasa bersalah, serba tidak karuan dengan kondisimu yang marah itu, maka aku akan merasa skornya sudah satu sama. Jadi dia sengaja membuat orang tua atau guru itu marah dalam rangka untuk membalaskan dendamnya atas sesuatu yang hilang dari dia, entah itu karena dilarang atau karena dihukum atau karena apapun itu. Nah, makanya di buku ini Elsevier menjelaskan ya kepada kita bahwa saat menghukum anak itu jangan disertai dengan rasa marah. Karena bisa saja rasa marah itu adalah imbalan untuk si anak, sehingga mereka akan terus-terusan membuat kita marah saat mereka didisiplinkan atau dilarang. Oke, itu dia 3 hal yang penting menurut saya dari buku ini. Tadi yang pertama adalah tentang pentingnya mengajarkan tingkah laku yang baik kepada anak, dan kemudian memberikan feedback positif terhadap tingkah laku baik yang dilakukan oleh anak sebagai penguat atas tingkah laku itu, sehingga mereka akan terus mengulangi tingkah laku baik tersebut. Jadi seharusnya ya setelah membaca buku ini kita tidak hanya berfokus dan memberikan perhatian pada tingkah laku buruk anak, tapi juga memberikan perhatian, memberikan pujian, memberikan feedback positif terhadap tingkah laku baik mereka, dengan harapan feedback positif kita atas tingkah laku baik itu menjadi penguat, sehingga tingkah laku baik itu akan terus mereka ulangi di kemudian hari. Kemudian yang kedua tadi tentang mengamuk adalah tentang dilarang ya untuk memberikan uang suap atau imbalan terhadap tingkah laku buruk yang dilakukan oleh anak, terutama ketika anak mengamuk. Jadi kalau anak mengamuk, diajarkan di buku ini seharusnya kita tidak memberikan imbalan, tidak mengabulkan apa yang mereka inginkan, karena kalau kita memberikan imbalan atau insentif terhadap amukan itu, maka itu akan memperkuat tingkah laku mengamuk itu, sehingga mereka akan terus mengulangi hal tersebut di kemudian hari. Dan hal penting yang ketiga yaitu jangan marah, terutama dalam menghukum ya, karena bisa saja marah itu bukanlah penghukum bagi si anak ya, sehingga mereka menghentikan atau mengurangi tingkah laku buruk mereka. Bisa saja marah itu adalah insentif atau imbalan atau penguat untuk mereka, sehingga mereka di kemudian hari mengulangi lagi tingkah laku yang bisa membuat orang tua atau guru marah. Jadi marah itu seharusnya tidak dilakukan, terutama saat menghukum. Ya, itu saja ngomongin buku kali ini ya, 2 bukunya Elsevier tentang judulnya Bagaimana Bersikap pada Anak Agar Anak Bersikap Baik. Jadi silahkan kalau yang ingin belajar lebih banyak tentang bukunya Elsevier ini, tentang bagaimana caranya kita bersikap pada anak, bagaimana mestinya kita bereaksi terhadap anak agar anak memiliki sikap yang baik, memiliki tingkah laku yang baik. Nah, itu diajarkan di buku ini. Oke, itu aja ngomongin buku kali ini. Sampai jumpa di ngomongin buku berikutnya. Terima kasih.